Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bi atharihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah majelis taklim Ghuraba yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bisa mendulang amal soleh, memperbanyak pahala dengan mengerjakan berbagai macam ketaatan di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali berkumpul di rumah Allah yang diberkahi ini dalam rangka bermajelis ta'lim, mendengarkan hal-hal yang bermanfaat yang bukan bersumberkan dari kami, melainkan bersumberkan dari Allah Azza wa Jalla dalam Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Yang mana ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, senantiasa terpatri, tertancap dalam relung hati terdalam kita motivasi-motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait orang yang mau meluangkan waktu menghadiri majelis ta'lim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun motivasi dalam hadis tersebut agar kita semua bisa menjadi ahli ilmu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ahli ilmu yang dimaksud bukan berarti semuanya wajib menjadi ustaz, semuanya wajib mengajar, semuanya wajib menjadi guru. Tidak. Motivasi agar kita menjadi ahli ilmu maknanya adalah hendaknya masing-masing di antara kita memahami ilmu agama, agar kita bisa mengajarkan kepada orang lain, wabil khusus keluarga, lebih khusus lagi orang yang berada di bawah tanggungan nafkah kita. Karena ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tidak memiliki ilmu, maka dengan cara apa kita mengajak keluarga kepada kebaikan? Nabi SAW memotivasi agar kita menjadi ahli ilmu dalam hadis yang satu redaksi dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Kata Nabi SAW, "Wa innal 'alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-hitan fi jawfil miyah." Sungguhnya orang yang paham ilmu agama akan dimintakan ampun. Orang yang paham ilmu agama akan dimintakan ampun oleh siapa? Seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, sampai ikan-ikan di tengah lautan. Mereka berzikir kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah mengampuni orang yang paham ilmu agama. Masya Allah, jemaah sekalian, kalau kita menjadi orang yang paham ilmu agama,
diamnya kita dalam keadaan pahala terus mengalir dan doa-doa terus terpanjatkan oleh seluruh makhluk, termasuk para malaikatnya. Oleh karenanya para ulama menasihati kita agar kita semangat untuk menjadi orang-orang yang para malaikat, para makhluk sibuk mendoakan, yaitu ahli ilmu. Dan kita, wallahi demi Allah, mustahil, tidak mungkin menjadi ahli ilmu kalau kita tidak mau belajar. Karena ilmu itu tidak didapatkan secara instan, apalagi ilmu didapatkan dengan hanya membaca secara otodidak. Mustahil kita mendapatkan ilmu. Kita santai-santai di rumah, tidur-tiduran, kemudian ilmu akan datang sendiri, mustahil. Apalagi didapatkan dengan cara bertapa di sebuah gua, direndam di sebuah sungai dengan wirid-wirid khusus, lalu ilmu itu akan sampai ke otak kita, mustahil. Innamal ilmu bitta'allum, kata Nabi SAW, ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Apalagi di akhir zaman ini jamaah sekalian, tidak ada tameng teraman yang melindungi kita dari segala macam mara bahaya akhir zaman, fitnah-fitnahnya, huru-haranya, syubhat-syubhatnya, melainkan dengan cara belajar, mengetahui yang sahih, mengetahui perbedaan yang benar antara yang haram dengan yang halal, mengetahui perbedaan yang benar antara jalan ke surga dengan jalan ke neraka. Maka cara berlindung diri dari fitnah akhir zaman, dari kebobrokan akhlak akhir zaman, bukan dengan cara terjun kepada keburukan, melainkan dengan cara al-ilm, menambah ilmu, belajar agama. Sehingga dengan belajar jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita untuk melindungi diri dari segala macam keburukan-keburukan. Salah seorang penyair Arab mengatakan, "Araftu syarra la lisyarri, lakin litawaqqihi. Man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi." Aku mengetahui tentang keburukan, bukan untuk menceburkan diri kepada keburukan tersebut, akan tetapi untuk melindungi diri agar tidak terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Barang siapa yang tidak mempelajari perbedaan antara kebaikan dengan keburukan, ditakutkan dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, teruslah semangat dalam menuntut ilmu syar'i dalam keadaan apapun dan dimanapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan juga jamaah sekalian, di zaman ini tidak lupa kita mengingatkan agar para jamaah senantiasa menjaga kesehatan dengan sebab-sebab syar'i maupun sebab-sebab kauni. Sebab-sebab syar'i, sebab-sebab yang sesuai dengan syariat kita katakan, di antaranya adalah dengan menjaga agama Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Makna menjaga Allah bukan berarti Allah butuh dilindungi. Subhanallah, Allah maha kuat, Allah maha gagah. Allah tidak butuh terhadap siapapun dari makhluknya. Makna menjaga Allah adalah menjaga agama Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Barang siapa yang rajin mengerjakan ketaatan dan meninggalkan maksiat, Allah pasti akan menjaganya dari segala macam keburukan, apapun keburukannya. Baik keburukan berupa mara bahaya, termasuk ancaman-ancaman, termasuk segala macam penyakit. Dengan menjaga perintah Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya. Ini sebab-sebab syar'i. Dan kita pun menjaga dengan sebab-sebab kauni, dengan menjaga kesehatan, mengurangi beban-beban pikiran yang tidak bermanfaat, mematikan TV-TV, mematikan sosial media yang isinya berita-berita yang menakutkan, fokus terhadap hal-hal yang menyenangkan berupa kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya SAW. Melihat tontonan-tontonan di sosial media yang bermanfaat, yang isinya full ilmu, motivasi agar mengejar surga dan menghindarkan diri dari api neraka. Sekali lagi, matikan TV-TV, matikan sosial media, dan skip semua kabar-kabar yang membuat kita khawatir, yang membuat kita ketakutan. Bukan untuk menantang, tapi untuk menghibur diri. Karena dengan diri yang terhibur, insya Allah sugesti akan terbangun dan bersifat positif. Dan insya Allah ketika sugesti positif, tubuh akan kuat
siap menjalani berbagai macam aktivitas. Karena rasa takut, kekhawatiran, kesedihan, dan penyakit-penyakit hati lainnya dapat menyebabkan tubuh akan melemas, imun akan turun. Maka saat kami nasihatkan kami pribadi para jamaah tanpa terkecuali, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan membaca kitab-kitab para ulama, sibukkan dengan mendengar muhadharah, ceramah-ceramah para ulama, para asatidzah, sibukkan dengan membaca sirah nabawiyah, perjalanan manusia terbaik yaitu Rasulullah SAW. Sibukkan dengan membaca sirah para sahabat, perjalanan manusia-manusia ajaib yang menemani Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sibukkan dengan menghafal Quran. Sudah berapa juz yang sudah kita hafal? Sudah seusia ini berapa juz dari Quran yang sudah kita hafal? Sudah seusia ini berapa hadis yang kita hafal? Sudah seusia ini berapa lembaran-lembaran kitab-kitab para ulama yang sudah kita baca? Sibukkan dengan ilmu, Allah akan berikan kepada kita ketenangan hati, ketenangan jiwa serta raga, dan kelezatan dalam beribadah kepadanya insyaallah. Kita lanjutkan jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih mengkaji seputar tata cara membersihkan najis. Sudah sampai poin keberapa? Ada yang masih lupa? Masih lupa ya. Bagian bawah pakaian wanita. Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tata cara membersihkan najis kaidahnya sama seperti menentukan najis itu sendiri. Untuk menentukan suatu benda sebagai benda yang najis kita butuh dalil dari Quran maupun Sunnah, dan untuk menentukan membersihkan cara membersihkan suatu najis harus dengan dalil. Tidak boleh kita menentukan cara membersihkan suatu najis dengan hawa nafsu masing-masing, dengan prediksi masing-masing. Dan telah kita sampaikan sampai pada poin yang keempat, yaitu tathiru dzaili thawbil mar'ah, tata cara membersihkan ujung bawah pakaian perempuan. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Ya, meneruskan jalan agar tanah-tanah selanjutnya mengenai najis tersebut lalu mensucikannya. Itu perintah Nabi SAW kepada salah seorang perempuan yang pakaiannya menjulur dan menyapu tanah dan berjalan di tempat-tempat kotor yang ada indikasi di sana ada najisnya. Nabi SAW katakan yutahhiruhu ma ba'dahu. Ya, tanah-tanah selanjutnya, debu-debu selanjutnya dapat membersihkan najis tersebut. Baik. Poin selanjutnya jangan sekalian, tata cara membersihkan najis yang selanjutnya adalah tata cara membersihkan najis berupa air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui. Ini sudah ya? Sudah ya? Ya, kalau sudah kita merujuk. Kalau belum ilmu baru. Tata cara membersihkan air kencing bayi yang masih menyusui, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti apa caranya? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maksud daripada bayi yang masih menyusui adalah bayi yang masih fokus terhadap ASI saja atau susu formula saja dan belum makan apa-apa. Biasanya hal ini terjadi dalam keadaan ketika bayi berusia 0, rata-rata ya, 0 sampai 6 bulan. Karena bayi itu biasanya hanya fokus terhadap ASI saja atau susu formula saja di usia 0 sampai 6 bulan. Di usia lebih daripada 6 bulan, bayi sudah dianjurkan untuk makan makanan pendamping ASI. Apalagi di usia lebih daripada itu, setahun, sudah bisa makan makanan berat atau keras, meskipun sesuai dengan taraf kemampuan mereka. Nah, biasanya 0 sampai 6 bulan, meskipun ada bayi usia 4 bulan sudah mulai diberikan makanan lain selain ASI, pisang dan seterusnya. Tapi rata-rata di usia paling cepat 4 bulan. Anjuran dokter sendiri 6 bulan. 0 sampai 6 bulan bayi hanya diberikan ASI dan ASI sudah. Kalaupun yang tidak minum ASI, maka susu formula saja. Itu maksud daripada bayi yang masih menyusui. Adapun di usia setahun, biasanya bayi masih menyusui selama belum disapih oleh orang tuanya. Usia 1 tahun bayi masih menyusui. Di sisi lain dia juga makan makanan lain.
Maka bayi yang sudah berusia 1 tahun bukan lagi dinamakan dengan bayi yang radhi'ah, bayi yang masih fokus terhadap ASI. Dia air kencingnya nanti sudah berlaku sebagaimana air kencing orang dewasa. Nah, air kencing bayi yang masih menyusui, bagaimana cara membersihkannya? Dalam sebuah hadis dari Abu Samah, pelayan Rasulullah SAW, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yursalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami. Dicuci atau air kencing bayi perempuan dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki dipercikkan. Ya. Air kencing bayi perempuan dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki diapakan? Dipercikkan. Dalam hadis lain, redaksi lain di luar daripada kitab ini, jemaah sekalian, Nabi SAW juga bersabda, baulul ghulami yundahu wa baulul jariyati yursalu wa hadha ma lam yut'ama fa in ta'ima wusila jami'an. Kata Nabi SAW, kencing bayi laki-laki cukup dipercikan, kencing bayi perempuan harus dicuci. Ini berlaku ketika kedua-duanya, maksudnya bayi laki-laki maupun bayi perempuan, masih belum makan apa-apa. Ketika mereka sudah makan makanan, maka kencing keduanya sama-sama dicuci. Kata Nabi SAW. Artinya, cara membersihkan kencing bayi laki-laki adalah dengan cara dipercikan. Adapun bayi perempuan sejak lahir, kencingnya sudah disamakan dengan kencing orang dewasa. Cara membersihkannya tidak cukup hanya dipercikkan, melainkan dicuci sebagaimana kencing orang dewasa. Cuci yang dimaksud, jangan sekalian, bukan cuci seluruh pakaian, tapi cuci area yang kena najisnya saja. Itu yang kita pahami. Ya, tidak ada perintah ketika terciprat kencing bayi perempuan lalu semua baju dicuci, tidak. Atau sebagian dari wilayah spray yang diompoli, yang dikencingi oleh bayi perempuan, lalu semuanya yang dicuci, tidak. Yang dicuci hanya area yang terkena najisnya saja. Ini bentuk efisiensi dalam penggunaan air, dan ini bentuk kemudahan dari Allah Azza wa Jalla terkait cara membersihkan suatu najis. Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, nah itu cara membersihkan air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui. Bukan difahami dari hadis ini bahwa kencing bayi laki-laki tidak najis. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui itu tidak najis, ini kesalahan yang bersifat fatal. Kenapa? Karena semua kencing manusia adalah najis. Gak ada kencing manusia yang suci, itu tidak ada. Sampai ada dalil yang menyatakan tentang kesuciannya. Ya, ada dalil yang mengatakan pengecualiannya. Seperti kencing unta. Dan Nabi SAW bolehkan kabilah Urainiyin untuk meminumnya. Dan tidak mungkin Nabi membolehkan minum najis. Dan Nabi tidak mungkin memerintahkan kabilah Urainiyin untuk berobat menggunakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Nabi SAW pasti menganjurkan hanya kepada perkara-perkara yang baik-baik dan menyehatkan saja. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kencing bayi laki-laki najis. Yang berbeda cara membersihkannya. Kencing bayi laki-laki percikkan saja, kencing bayi perempuan dicuci. Baik. Seputar poin kelima ini, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya, bisa dipahami insyaallah ya. Baik, lanjut. Yang keenam. Yang keenam, tathhirus thawbi minal madhi. Cara membersihkan pakaian yang terkena madhi. Madhi itu air syahwat, ya, air yang keluar ketika syahwat memuncak.
Ya, cara membersihkan baju atau pakaian yang terkena madhi. Madhi adalah air yang keluar ketika syahwat memuncak, yang sudah kita sampaikan di bab najis sebelumnya, yang sifatnya teksturnya tidak kental, kemudian bening, dan keluarnya mengalir, tidak muncrat, kemudian tidak menyebabkan hawa nafsu berkurang, tidak menyebabkan lemas. Ya. Ketika madhi ini keluar, hawa nafsu tetap tinggi. Dia keluar ketika syahwat sedang memuncak. Ya, seorang suami bercumbu dengan istrinya, tiba-tiba keluar air ini. Ini madhi. Apa yang harus kita lakukan, jemaah sekalian, ketika pakaian kita terkena air madhi, terkena air madhi, air syahwat ini? Lagi-lagi terjadi jemaah sekalian di kalangan sahabat, dan sebelumnya di bab sebelumnya terjadi pada Ali bin Abi Thalib, yang Ali memerintahkan kepada Al-Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi karena Ali malu. Ali sebagai menantunya Nabi mau tanya langsung ke Nabi, malu, perkara yang mungkin sensitif untuk dibicarakan. Ya, Ali sering keluar madhi. Nah, lalu ketika Al-Miqdad ibn al-Aswad bertanya kepada Nabi SAW, Nabi katakan yang keluar madhi itu hendaknya mencuci kemaluan dan berwudu saja. Nah, di sini pun diulang kembali caranya jemaah sekalian, dan sekaligus ada cara membersihkan najis berupa madhi yang hinggap di pakaian. Namun hadisnya dari sahabat yang berbeda, yaitu Sahal ibn Hunayf. Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu mengatakan, "Kuntu alqa minal madhi shiddatan wa 'ana'an." Aku mendapati keletihan dari madhi ini. Aku mendapati kesulitan dan keletihan karena madhi ini. Kenapa Sahal bin Hunayf merasa kesulitan dan kecapean karena madhi? Bukan karena keluar madhinya beliau capek, bukan. Karena ingat tadi, apakah madhi membuat syahwat menurun? Tidak. Madhi keluar begitu saja. Yang keluar madhi, syahwat tetap memuncak, sama sekali nggak berkurang tenaganya, sama sekali. Beda dengan sperma. Kalau sperma ketika keluar, bagaimana syahwat? Menurun, bahkan hilang kadang-kadang. Nah, di sini beliau merasakan kesulitan dan keletihan karena apa? Wa kuntu ukthiru minhu lightisal. Aku sering mandi karenanya. Jadi membuat Sahal bin Hunayf kesulitan dan keletihan adalah setiap keluar madhi mandi, keluar madhi mandi lagi. Mandi di zaman itu tidak sesimpel mandi zaman sekarang. Kalau zaman sekarang air berlimpah, kita mandi 5 kali, 10 kali nggak mendapatkan kesulitan secuil pun. Tapi di zaman Nabi SAW, di padang pasir, di gurun pasir, Jazirah Arab dengan kegersangannya, jemaah sekalian, apakah air berlimpah? Air berlimpah? Tidak. Kalau zaman sekarang Arab berlimpah airnya, karena mereka menyuling lautan. Jadi laut disuling, difilterisasi sehingga persis seperti air pump, ya, layak untuk dipakai. Juga di sana masih ada sumur-sumur yang mulai ditemukan banyak di bawah tanah. Tapi zaman dulu kan untuk membuat sebuah sumur tentu akan menyulitkan sekali. Bukan berarti tidak ada sumur di zaman Nabi, sumur banyak. Ya, airnya pun berlimpah ada. Tapi artinya volume air pasti tidak sebanyak zaman sekarang. Sehingga para sahabat tidak akan membuang-buang air begitu saja. Bahkan ada sebuah riwayat bahwa sebagian orang di zaman itu mandinya sepekan sekali. Itu sudah biasa aja, Mas. Di Indonesia mandi sepekan sekali kayaknya nggak mungkin. Ya, mungkin ya bisa jadi mungkin itu pun, tapi nggak sepekan sekali juga. Ya, yang tinggal di dataran tinggi, yang tinggal di pegunungan kan kedinginan, ya. Mungkin malas mandi, tapi semalas-malasnya mandi orang Indonesia biasanya setiap hari mandi. Ada yang cuma sekali mandinya, tapi memang dia mandi. Nah, orang Arab, Jazirah Arab, seminggu tidak mandi ini wajar dan tidak bermasalah sama sekali karena kondisi udara di mereka itu kering, tidak lembab seperti Indonesia. Indonesia kita nggak mandi, keringetan, kotor, nggak nyaman. Di Arab tidak. Ya sudah seminggu barulah, alhamdulillah ada syariat mandi Jumat sehingga laki-lakinya mau mandi. Nah, jemaah sekalian, Sahal bin Hunayf kesulitan dan kecapean karena setiap keluar madhi mandi lagi, keluar madhi mandi lagi.
Fadzakartu dzalika, lalu aku menceritakan hal tersebut li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau bersabda, innama yajzika min dzalikal wudu, sesungguhnya cukup bagimu berwudu. Ya, cukup bagimu untuk menghilangkan hadatsnya. Di sini Nabi katakan sesungguhnya cukup bagimu untuk berwudu saja. Jadi keluar madhi tidak menyebabkan seseorang junub, hanya hadas kecil saja. Cara menghilangkan status hadas kecil dengan cara apa? Berwudu. Faqultu, lalu Sahal bin Hunayf berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi minhu, bagaimana dengan pakaian yang terkena madhi tersebut? Ya, beliaunya siap berwudu. Nah, bagaimana dengan pakaian yang terkenanya? Karena jemaah sekalian, seseorang syahwat sedang tinggi, sedang memuncak, tiba-tiba keluar madhi, ada indikasi bahwa madhi itu akan menempel kepada pakaian, minimal pakaian dalam. Apa yang harus dilakukan terhadap pakaian yang terkena madhi itu? Lihat jemaah sekalian, apakah Nabi memerintahkan cuci besar, cuci semua bajunya? Tidak. Apa yang Nabi katakan? Yakfika, cukup bagimu, anta khudha kaffan, untuk mengambil setelapak min ma'in air, fatamdhaha bihi thawbaka, lalu engkau cipratkan atau basahkan dengan air tersebut bajumu, haitsu tara, di mana engkau mendapati annahu qad asaba minhu, bahwa air tersebut telah membasahkan najisnya, ya, area yang kena najisnya. Nabi SAW mengajarkan kepada Sahal bin Hunayf, cukup bagimu untuk mengambil setelapak tangan air, kemudian basahkan area yang terkena najisnya. Sesimpel itu, jemaah sekalian. Nabi SAW mengajarkan kita cara membersihkan najis berupa madhi dan najis-najis lain dengan cara dicuci, berupa air kencing, ya, dengan cara dicuci. Dan cuci yang dimaksud, Nabi tidak perintahkan cuci besar, tapi yang Nabi perintahkan hanya apa? Cuci apanya? Area yang kena najis. Ya, baju selebar itu yang terkena hanya 1%, ya sudah disiram di situ, ya. Kita ngantor lalu buang air kecil, ada air kencing nyiprat ke celana, bagian yang kena najisnya saja. Nggak perlu pulang untuk ganti celana, sangat nggak mungkin bagi yang ngantor untuk pulang ganti celana. Dan sepertinya belum pernah terjadi orang ngantor bawa celana ganti, belum pernah. Ya, ada yang pernah? Ngantor bawa baju ganti, bawa celana ganti, ya curiga istri mau kemana ya bawa baju ganti, bawa celana ganti. Ya, jarang sepertinya setahu saya. Orang ngantor pakai seragam, ya seragam saya sudah. Nggak akan bawa baju ganti, celana ganti, atau mungkin kalaupun dia bawa, ya bawa peralatan sholat. Jarang, jemaah sekalian. Nah, tentu akan memberatkan kalau yang namanya najis itu harus dicuci semua bajunya, memberatkan sekali. Bagaimana dengan orang yang punya baju cuma satu, lalu terkena najis harus dicuci semuanya, memberatkan dia. Bajunya dicuci dalam keadaan dia nggak pakai apa-apa, nggak bisa sholat, nggak bisa keluar rumah dan seterusnya. Nabi SAW memberikan kemudahan bahwa cara membersihkan najis berupa madhi atau yang semisal dengan madhi, ya, wadi, air kencing, hanya dengan menyiram atau membasahkan area yang terkena najis tersebut dengan air setelapak tangan. Kecuali kalau najisnya itu nggak bisa dibersihkan dengan telapak tangan, air setelapak tangan. Najis yang berat-berat, celana terkena kotoran kucing yang basah, ini hampir kita katakan hampir tidak mungkin bersih hanya dengan air setelapak tangan. Dia harus cuci besar mau tidak mau dan wangikan agar unsur-unsur najis berupa warna, rasa dan bau hilang. Baik, jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita lanjut poin selanjutnya. Saya minum dulu. Minum silakan. Santai dulu, santai, insyaallah. Saya ceramah jamaah yang halus, insyaallah.
Air minum endorse Guroba ini, masya Allah, nikmat sekali, masya Allah. Alhamdulillah. Dijual bebas ini. Ya mohon doakan doanya ya untuk beberapa teman-teman yang sedang sakit. Semoga Allah berikan kepada mereka kesembuhan. Allah jadikan penyakitnya sebagai penggugur dosa dan peninggi derajat, dan semoga Allah memberikan mereka pahala atas kesabaran dalam menghadapi ujian tersebut. Baik, kita lanjut. Kita masuk kepada poin yang ketujuh, tathiru asfalin na'il. Cara membersihkan bagian bawah sandal atau alas kaki. Ya, enggak mesti sandal, sepatu dan seterusnya. Bagaimana cara membersihkan najis yang hinggap di bawah sandal, jemaah sekalian? Loh, kenapa harus dibersihkan? Apakah kita perlu khawatir terhadap najis yang hinggap di bawah sandal? Mungkin kalau digambarkan di zaman sekarang tidak terlalu khawatir, karena kita menggunakan alas kaki hanya untuk di luar ruangan. Adapun di zaman Nabi SAW, kondisi masjid yang masih berlantaikan pasir, ya, sehingga para sahabat sholat menggunakan alas kaki. Ada yang menggunakan sandal, kebanyakan sandal, ya. Para sahabat serta Nabi SAW sendiri sholat menggunakan sandal. Masuk Masjid Nabawi menggunakan sandal. Sangat penting bagi mereka di saat itu dan bagi kita yang menggunakan alas kaki dalam ruangan untuk memperhatikan masalah ini. Ya, apabila memakai sandal lalu tiba-tiba ada najis hinggap di bawah sandal, yang sandal tersebut akan dipakai untuk sholat. Bagaimana cara membersihkannya, jemaah sekalian? Baik, ini sudah kita baca hadisnya di bab pembahasan tentang najisnya kotoran manusia. Namun dibacakan kembali hadisnya di poin ini dengan redaksi yang sedikit berbeda. Kita lihat, kita simak bagaimana hadisnya dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur." Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaknya dia melihat apa? Sendalnya, bagian bawahnya. Fa in ra'a fi na'laihi qadharan, apabila dia melihat di bawah sendalnya ada qadhar, ada kotoran yang di antara maknanya ada najis, au adan, atau gangguan apapun, ya di antaranya maknanya najis, falyamsahu wal yusalli fihima, maka hendaknya dia menggesekkan ke tanah dan dia sholat menggunakan kedua sandal tersebut. Nabi SAW memerintahkan kalau kita mau ke masjid dan sholat menggunakan alas kaki, maka cek terlebih dahulu bawah alas kaki kita, apakah ada najisnya atau tidak. Kalau ada najisnya, maka cara bersihkannya gimana? Diapakan? Digesekkan ke tanah sampai bersih, kemudian barulah pakai kedua sandal tersebut untuk sholat. Namun apabila najisnya hinggap begitu melekat dan sulit dihilangkan karena sandal atau sepatu yang kita pakai bergerigi, dalam hal ini sepatu kita bergerigi, nginjak kotoran, kita gesekkan ke tanah, tambah masuk. Dalam hal ini kita membersihkan dengan cara membersihkan yang lebih maksimal lagi, menggunakan air dan air yang mengalir kalau bisa, kemudian kita sikat bekas-bekas najisnya, kita wangikan. Kalau memang kita ingin sholat menggunakan alas kaki tersebut. Karena jemaah sekalian, resikonya kalau di bawah sandal ada najis lalu dipakai untuk sholat sandal tersebut, maka bagaimana status sholatnya? Sah tidak? Tidak akan sah. Di antara syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas dan suci dari najis. Nabi SAW memerintahkan kita kalau mau masuk masjid, lihat sandalnya, perhatikan bawah sandalnya. Nah, ini berlaku juga bagi kita yang ingin sholat menggunakan alas kaki. Cek dulu kaos kakinya, cek dulu sepatu dalam ruangannya, ya, cek dulu sandal dalam ruangannya, apakah ada najis atau tidak. Kalau ada, maka segera bersihkan, agar jangan sampai kita sholat membawa najis
yang menyebabkan sholat yang kita kerjakan tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik ya. Ini sudah kita kaji di pertemuan awal-awal bab najis, di pembahasan tentang najisnya kotoran manusia. Yang kedelapan, yang terakhir dalam bab ini jemaah sekalian, tathiru al-ardi, cara membersihkan lantai atau tanah. Bagaimana cara membersihkan lantai atau tanah yang terkena najis? Dalam poin ini dibawakan oleh penulis pembahasan seputar kisah Arab Badui yang ternyata juga sudah kita baca di bab tentang najisnya air kencing. Namun redaksinya sedikit berbeda dan riwayat hadisnya pun berbeda. Kalau sebelumnya adalah Anas ibnu Malik, adapun sekarang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qama a'rabiyyun fabala fil masjid. Salah seorang Arab Badui, Arab pedalaman, buang air kecil di masjid. Fatanawalahun nas. Lalu manusia menghardiknya, ya, memarahinya atau menyikapi, ya, meresponnya. Faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dalam redaksi yang sebelumnya kita dapati bahwa para sahabat melihat si Arab Badui kencing di masjid, mereka melarang dengan keras. Mereka marah, dan itu wajar, sangat wajar. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Respon Nabi di luar dugaan, jemaah sekalian. Beliau mengatakan, da'uhu, biarkan. Wahariqu ala baulihi sajlan min ma'in, dan siramkanlah bekas kencingnya dengan seember air. Au dhanuban min ma'in fa innama bu'ithum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Karena kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan kalian tidak diutus untuk menyulitkan. Kalau bisa memudahkan, kenapa harus menyulitkan? Jangan dibalik, ya. Kalau bisa menyulitkan, kenapa harus memudahkan? Enak sekali dia, saya bantu. Kalau bisa mempersulit, kenapa mempermudah, gitu kan? Ini perbuatan yang tidak layak sebagai seorang muslim dalam rangka berakhlak kepada muslim lainnya. Di hadis ini jemaah sekalian telah kita ambil kesimpulan di bab sebelumnya bahwa Arab Badui adalah orang Arab pedalaman yang jauh dari kota, jauh dari ilmu, sehingga akhlaknya pun sangat tidak baik. Di antara contoh ketidakbaikan akhlak Arab Badui adalah datang ke masjid untuk apa? Kencing, menodai masjid, memakmurkan tidak, malah menodai, ya, menjelek-jelekkan masjid dengan mengencinginya. Ya, ini secara logika seperti itu. Meskipun tidak ada niat untuk menjelek-jelekkan masjid, tapi dia telah mengotori masjid. Ini perbuatan, ya, yang sangat-sangat tidak layak. Para sahabat marah bukan berdasarkan hawa nafsu. Para sahabat marah karena keilmuan mereka bahwa masjid merupakan tempat suci, tempat ibadah kepada Allah, ya, tempat berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka wajar kalau mereka melarangnya. Tapi Nabi SAW respon beliau di luar dugaan. Kenapa? Karena ternyata pelaku pengotoran masjid ini bukan orang yang paham, orang yang tidak paham. Maka adab dalam mengingkari kemungkaran kepada orang yang belum punya ilmu agama adalah dengan cara berlemah lembut dan jangan menasihati dengan cara keras. Dia belum paham ilmunya, kita nasihati dengan cara lemah lembut. Jangan berteriak-teriak. Apalagi kadang di masjid itu kasusnya biasanya mengingkari kemungkaran, kadang-kadang keroyokan. Ya, DKM melihat ada orang baru di masjid berbuat suatu kesalahan, negurnya nggak 1-2 orang, tapi semuanya. Terutama ya mungkin yang sudah biasa, sudah bertahun-tahun di masjid itu, merasa seakan-akan masjid itu seperti rumahnya sendiri. Ada yang melanggar, diteriaki. Jangan gitu dong Pak, nah itu ya. Bapak gimana sih Pak, nggak baca ya? Ya, ada kasus seseorang nggak tahu kalau di masjid itu peraturannya nggak boleh meletakkan benda apapun di sof, termasuk tas. Tapi solusinya mereka memberikan loker-loker memang di dekat sof.
Ada orang pendatang nggak tahu dia. Kan kita biasanya, saya pun demikian, bawa tas letakkan di depan. Karena kalau taruh di belakang ini mancing maling sekali ya. Kecuali tasnya isinya ya mungkin nggak ada apa-apanya lah. Tapi kalau tasnya ada apa-apanya kan lumayan juga. Tawakal sih tawakal, tapi nggak sepasrah itu caranya. Nah, orang itu meletakkan di sof masjid di depan, langsung DKM teriak. Sudah mau takbir itu benar. Ya, bahasanya sangat tidak enak dan tidak mencerminkan orang yang memakmurkan masjid. Kalau yang memang rajin memakmurkan masjid, seharusnya nggak seperti itu cara mengingkari kemungkarannya. Nah itu. Padahal di sini Nabi SAW sabdakan, kalian itu diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Kadang-kadang sebagian manusia, sebagian kaum muslimin, karena merasa rugi kalau membantu secara totalitas, akhirnya membantu hanya beberapa persennya, selebihnya menyulitkan. Tidak ada masalah. Kita diutus untuk mengingkari kemungkaran dan beramar ma'ruf dengan cara mudah, saling memudahkan dan jangan menyulitkan siapapun. Termasuk di sini Nabi SAW tidak ingin menyulitkan si Arab Badui ini karena buang-buang waktu, buang-buang energi. Arab Badui ini nggak paham ilmu, dimarahi seperti apapun nggak bakal paham. Maka Nabi langsung menasihati dengan cara lemah lembut, ini masjid, rumah Allah, tidak layak dibuang ke dalamnya kotoran. Nabi langsung siramkan seember air di atas kencing tersebut. Dalam riwayat lain, di riwayat ini Nabi memerintahkan para sahabat tuangkan bekas kencingnya dengan seember air. Simpel, selesai. Tidak ada tumpah darah, tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian. Maka andai semua permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah lemah lembut, maka insya Allah persaudaraan tetap terjaga dengan baik. Namun yang sangat disayangkan adalah ketika masing-masing peserta musyawarah ini mengedepankan keegoisannya, nggak mau ngalah. Ya, baik jemaah sekalian rahimahullah. Intinya di hadis ini kesimpulannya, di bab ini kesimpulannya bahwasanya ada yang azan. Nggak ada. Kalau nggak ada saya nggak azan, biar borong pahala. Jadi di hadis ini ada kesimpulan bahwasanya cara membersihkan tanah yang terkena najis dengan cara apa? Disiram. Kalau berupa lantai, ya disiram, diarahkan najisnya ke saluran pembuangan dengan cara sebisanya. Nggak bisa juga, maka dengan cara sebisanya agar bagaimana caranya najis itu hilang. Dan boleh menggunakan benda-benda lain selain air jika dibutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya minta izin sepertinya sampai di sini. Setelah Isya kita tidak lanjut karena istirahatnya. Jadi jika ada pertanyaan ya boleh ditanyakan di lain waktu atau sambil ngobrol santai insyaallah. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.